Salam penuaian, salam impactful life. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Saya yakin pagi ini kita bangun dengan kasih karunia Tuhan yang baru, amin. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 6-7. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 6-7. Saya ambil dari terjemahan baru. Kita sama-sama baca suaranya yang keras. Firman Tuhan diucapkan dengan suara yang keras. Amin. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian firman Tuhan. Jadi pagi hari ini ya, renungan kita diberi judul Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi waktu saya baca dapat firman ini, sebenarnya firman ini yang saya dapat di ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini sebenarnya daily devotion, itu renungan harian saya pada hari saya lupa harinya, tapi itu yang saya dapat waktu saat saya baca ayat 6 ini. Saya pause, saudara, diem. Jadi gara-gara itu saya perlu satu lagi ayat untuk memastikan, karena setahu saya Tuhan itu baik, Tuhan itu sabar, Tuhan itu luar biasa. Tapi di sini dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan ini maksudnya apa? Karena gitu saya tambah, waktu saya baca selanjutnya, itulah yang disingkapkan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi Tuhan katakan itu di ayat 6 karena dia begitu mengasihi. Karena dia begitu mengasihi, kehendaknya adalah orang fasik meninggalkan jalannya. Kehendaknya adalah orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Itulah isi hatinya Tuhan. Tuhan mau ngasih tahu, cepat-cepat kembali kepada saya. Karena waktu itu gak selamanya ada. Karena kasih Tuhan. Jadi saya mau mengawali dengan pertanyaan, saudara. Pernahkah kita menunda sesuatu? Siapa yang diantara kita suka nunda? Saya salah satunya. Kadang-kadang Gerson suruh apa, saya bilang ntar ya. Saya salah satunya. Tapi kalau di kantor ya saudara ya, kayak saya dapat email gitu. Subjek, kalau di email itu ada subjek, ada inti emailnya. Subjeknya itu udah tulisan urgent, besar lagi. Kalau ada klien saya bilang email urgent, percaya banget dalam waktu beberapa jam saya nggak respon sama emailnya itu. Udah bunyi pasti. May I speak with Julin? Pasti langsung diteleponin. Itulah kata urgent. Jadi biasanya kalau orang menunda sesuatu, dengan kesimpulan itu biasanya yang sesuatu itu less urgent. Yang sesuatu itu kurang penting. Itulah biasanya orang menundanya. Nah, pertanyaan kedua di antara kita. Siapa yang pernah menunda melakukan sesuatu yang penting? Kalau penting, saya yakin dari antara kita nggak pernah nunda, amin. Kalau penting itu secara otomatis, katanya kan urgent. Secara otomatis kalau itu penting, itu akan menjadi, secara otomatis dia akan menjadi, akan masuk dalam skala prioritas kita. Kalau itu penting, itu akan menjadi otomatis, nggak usah ini digeser ke sini, ini digeser ke sini. Kalau itu penting, itu akan masuk otomatis, akan masuk dalam skala prioritas kita. Contohnya apa sih yang penting? Menunda ke dokter saat kita sakit. Gimana? Menurut kita sakit itu
kesehatan itu penting apa penting? Penting kan? Saat kita tahu kita sakit, kita menunda nggak ke dokter? Saya rasa tidak. Karena kita tahu, uh, karena akibatnya akan menjadi tambah parah. Cerita yang paling konkret, Juli 2024, mama saya didiagnos cancer di salah satu hospital yang ada di Jakarta. Dan kalau nggak salah ya, sebulan atau sebulan sedikit atau hampir sebulan, kayaknya hampir sebulan deh. Sebulan, seminggu, hampir seminggu saat diagnosa itu, saya langsung kirim mama saya ke Penang. Dengan kondisi itu, mama saya nggak perpanjang paspor karena dia nggak ada planning untuk pergi kemana-mana. Tapi karena itu, dalam waktu seminggu saya terbangkan mama saya ke Penang. Pokoknya segala cara saya usahakan. Apa yang bisa cepat paspor, cari rumah sakit, telepon ke Penang rumah sakit, dokter yang khusus untuk menangani livernya segala macam, secara secepat mungkin yang saya bisa. Itulah kalau sudah penting. Secepat mungkin kalau saya bisa, sebisa mungkin. Kalau itu udah menjadi prioritas kita. Itu manusia itu nggak bisa direkayasa, saudara. Kalau kita menunda, artinya itu tidak penting. Kalau kita menunda, artinya itu kurang urgent menurut kita. Kepala kita sudah otomatis saat segala sesuatu ada tuh, oh kita udah select tuh, mana yang penting, mana yang enggak. Itulah kedahsyatan pikiran kita. Itu contoh ekstrim. Karena itu sakit kanker kan, hidup dan mati, pasti lahirin. Kalau udah kanker nggak mungkin kita tunda gitu kan, itu ekstrimnya. Oke, yang less ekstrim deh, menunda servis mobil. Kalau seandainya mobil kita udah dengar suara yang aneh-aneh gitu, dan waktunya untuk servis mobil, menurut saudara kalau kita tunda apa yang akan terjadi? Pasti kerusakannya makin besar. Terus juga sama, itu kan hal dunia, itu hal tubuh, kesehatan hal tubuh. Mobil itu hal aktivitas, kan? Sama juga dengan kerohanian kita. Menunda pertobatan, apa yang akan terjadi? Menunda melayani Tuhan, apa yang akan terjadi? Kalau kita menunda pertobatan atau melayani Tuhan karena merasa kita masih muda, aduh masih muda, ini masih banyak prioritas menurut saya yang lebih penting. Masih sibuk, masih memulai karir. Apa akibatnya, saudara? Banyak orang kan yang berkata bilang, nanti sajalah serius dengan Tuhannya, kan masih mau menikmati hidup. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan diketemui. Dengan kata lain, ini menyatakan satu kebenaran yang penting, saudara, yang kita nggak bisa lupakan. Masih ada kesempatan. Dan kesempatan itu tidak selalu ada. Selama dia masih mau ditemui, berkenan ditemui. Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Karena tubuh kita sebagai manusia, ini ada expiration date. Walaupun Tuhan baik, mau kasih hidup panjang, tapi mau sepanjang-panjangnya hidup kita, sampai umur berapa? Amin. Itulah. Masih ada kesempatan, dan kesempatan itu terbuka saat pagi hari kita bangun. Itu kasih karunia Tuhan. Kesempatan itu masih dihadapkan di hadapan kita. Waktu saya baca firman Tuhan di Yesaya 55 ini, dari Yesaya 40 sampai 55, itu sebenarnya dituliskan kepada bangsa Israel. Jadi waktu itu bangsa Israel mengalami hidup dalam dosa karena ketidaktaatannya. Mengalami pembuangan saat di Babel. Dan juga membuat mereka tidak taat, jauh dari Tuhan. Membuat hidupnya semakin lama semakin terperosok. Lahirnya keputusasaan dan hilang pengharapan. Tapi Tuhan Yesus baik, firman ini diberikan, dikasih. Malah Tuhan membuka pintu kepada bangsa Israel, membuka pintu. Dibilang carilah Tuhan. Karena Tuhan Yesus gak mau mereka semakin terpuruk. Carilah Tuhan. Justru Tuhanlah sendiri yang membuka pintu anugerahnya. Di ayat 7.
adalah undangan kasih karunia Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Dikatakan di sini, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia, Tuhan, akan mengasihaninya. Kepada Tuhan, kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Itulah undangan, saudara. Undangan kepada kita dikatakan, carilah. Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang jauh. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang acuh. Bukan Tuhan yang gak peduli. Kalau hidup kita sekarang mengalami sesuatu yang tidak baik, makanya Tuhan bilang, carilah aku. Itu kuncinya, saudara. Tuhan gak mau kita memiliki hidup yang tidak baik di dunia ini. Karena di entes sementara Tuhan mau kita baik-baik aja. Kalau kita punya anak, apa sih kemauan kita sebagai orang tua? Pasti anak kita baik, amin. Dimanapun dia, misalnya contohnya nanti Robert kuliah, misalnya di Boston, amin, di Harvard, di luar kota atau di luar negeri. Kayak kita sebenarnya di kerajaan Tuhan, kita di posting atau dikirim ke dunia. Robert dikirim ke kota lain, di negara lain. Maunya kita Robert merana nggak di situ, walaupun jauh? Enggak kan? Maunya saya Robert itu akan baik di situ, terpelihara dengan baik. Sama Tuhan pun, Tuhan tahu kita ada di dunia, Tuhan mau kita menjadi baik. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang acuh. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengundang kita kembali. Cari saya, cari Tuhan. Makna cari Tuhan di sini bukan sekedar mengetahui Tuhan, tapi mencari hadiratnya, saudara. Kemarin beberapa kesempatan yang lalu saya mendapat hikmat. Tuhan itu maha hadir, amin. Dia Tuhan yang maha hadir setiap waktu, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Dikatakan omnipresent, itulah Tuhan Yesus. Omnipresent. Tapi kehadiratnya, orang-orang bilang the presence of God. Kehadiratnya, Tuhan yang menyatakannya sendiri. Kalau kehadirannya Tuhan sendiri yang menyatakan dengan secara khusus, makanya kita bisa mengalami Tuhan secara real. Saat kehadirannya ada di tempat ini, di Zoom ini, kita bisa merasakannya sangat real. Itulah kehadiran Tuhan, mengalami secara personal. Jadi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang dikatakan makna mencari di sini, mencari kehendaknya. Mencari apa lagi? Mencari hubungan, saudara, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam manusia ini dalam sosial manusia saya menemukan beberapa hubungan, saudara. Salah satunya hubungan sosial. Hubungan sosial saya Google ya. Hubungan sosial itu apa sih? Relasi antara individual atau kepada kelompok masyarakat. Itulah hubungan sosial. Kayak peran kita, norma-norma, etikanya. Hubungan sosialnya gimana? Oh, baik-baik aja. Berarti norma-normanya baik-baik aja. Itulah hubungan sosial. Hubungan apa lagi yang ada di sekitar kita? Hubungan profesional. Hubungan profesional itu terkait dengan dunia kerja, saudara. Hubungan profesional itu rekan atas hubungan antara atasan dan bawahan, atau mitra, atau disebut juga partner. Itu hubungan profesional. Kalau dikatakan di sini kan mencari hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi itu saya menemukan ikatan emosional seperti persahabatan. Hubungan pribadi itu keluarga, hubungan suami istri itu hubungan pribadi, saudara. Ada rasa, ada kepercayaan, ada ikatan, kepedulian. Itu hubungan pribadi. Singkatnya, hubungan adalah hubungan cara manusia saling terhubung. Namanya hubungan. Cara manusia saling terhubung. Saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Itulah hubungan. Dengan secara emosional, sosial, maupun fungsional. Itu hubungan. Itu makna hubungan. Kalau dibilang hubungan dengan Tuhan artinya adalah hubungan, ikatan dengan Tuhan. Kita saling terhubung dengan Tuhan. Itulah
yang perlu kita lakukan setiap hari, terhubung dengan Tuhan. Pasti kenyataannya hidup kita di bumi ini, kesibukan hidup, tuntutan pekerjaan. Saya tahu pasti ada namanya kesibukan hidup, tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, tuntutan apalagi, tuntutan tanggung jawab, saudara. Banyak hal dalam aspek hidup kita seringkali membuat kita tanpa sadar kita menunda untuk mencari Tuhan. Emang Tuhan penuh kasih, tapi bukan berarti karena Tuhan panjang sabar dan penuh kasih kita menunda untuk mencari Tuhan. Bukan, saudara. Menunda, kita merasa ada hal-hal yang terdesak, yang lain-lain dari aspek hidup kita, sehingga Tuhan ditempatkan dengan urutan-urutan berikut-berikutnya. Karena seakan-akan Tuhan tuh less urgent, seakan-akan kita buat Tuhan tuh kurang penting dibanding pekerjaan kita. Kadang-kadang kita membuat tanpa sadar kita membuat Tuhan itu kurang penting ketimbang tanggung jawab kita. Tanpa sadar kita membuat Tuhan itu kurang penting bahkan dalam keluarga kita. Keluarga itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu hal ilahi yang Tuhan kasih buat kita, sangat mulia. Tetapi tidak boleh menggeser Tuhan yang pertama. Amin. Tuhan yang pertama. Firman Tuhan pagi hari ini dikatakan carilah Tuhan saat Dia berkenan. Artinya apa? Ada waktu di situ. Waktunya adalah sekarang, saudara. Waktunya adalah sekarang. Waktunya sekarang. Jadi sekaranglah waktunya selagi Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk bertobat. Saat kita masih bangun, artinya kita dikasih kesempatan untuk bertobat. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Mencari Tuhan bukan karena saat kita terdesak dalam masalah. Mencari Tuhan bukan karena tekanan keadaan. Atau hanya karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi mencari Tuhan bukan juga dalam saat kita sakit, saudara. Waktu sakit berat kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan. Bukan dalam masalah atau terhimpit dengan keadaan. Tapi mencari Tuhan itu setiap hari. Sebagai kebutuhan utama kita. Kalau ketubuhan manusia apa sih? Primer. Kalau dalam Indonesia ya, waktu saya sekolah primer kebutuhan primer itu apa? Sandang, pangan, papan. Itu yang utama. Kalau 3 ini nggak terpenuhi, kita ya tidak terpelihara dengan baik. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan utama, itu yang harus terpenuhi setiap hari. Amin. Itulah firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Firman Tuhan katanya di sini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Itu katanya, segenap hatimu. Terjemahan yang lain, saya agak interesting dengan ayat ini. Terjemahan yang lain, Alkitab dalam bahasa masa kini. Dikatakan di sini, kamu akan mencari aku dan menemukan aku, A-nya besar. Sebab kamu mencari dengan sepenuh hati. Di terjemahan baru, segenap hatimu. Terjemahan yang lainnya, sepenuh hati. Artinya sepenuh dan segenap itu apa sih? Artinya Tuhan gak menghendaki kita setengah-setengah. Tuhan gak menghendaki kita setengah hati mencari Dia. Dia mau segenap hati kita. Dia mau sepenuh hati kita. Firman Tuhan di sini katanya segenap. Artinya apa? Penuh, utuh. Tidak ada tersisa untuk yang lain. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau sepenuhnya hati kita. Karena apa? Dia sangat mengasihi kita. Dikatakan di firman tadi di Yesaya, selama Ia berkenan ditemui. Waktu saya baca ini, saya post, saudara. Jujur aja saya post. Saya tahu Tuhan itu panjang sabar. Tapi Tuhan juga karena Dia sayang banget, Dia kasih firman ini. Selama Ia berkenan ditemui. Bukan karena Tuhan gak sabar, bukan. Bukan karena Tuhan tidak kasih kita warning atau threat atau
threat itu apa? Ancaman, bukan. Tapi karena dia begitu kasih. Dia kasih tahu, hai manusia, kesempatanmu terbatas. Jangan sia-siakan. Itu artinya kesempatan tidak selalu ada. Contoh di firman Tuhan yang saya temukan dua. Pertama, Firaun. Firaun yang terus mengeraskan hati, saudara. Firaun itu sudah melihat begitu besar kuasa Tuhan. Melihat kuasa Tuhan, menerima peringatan dari Tuhan, dari Nabi Musa. Jadi artinya apa? Firaun itu sudah mendapat kesempatan yang luar biasa, peringatan yang luar biasa, bahkan diutus Tuhan melalui Musa, saudara. Tapi dia terus menundanya. Apa akhirnya? Akibatnya adalah dia mengeraskan hati. Saat kita terus menunda panggilan Tuhan, manusia itu namanya ada imun sistem. Apa sih imun sistem? Kekebalan tubuh manusia. Amin. Imun sistem itu terjadi pada tubuh dan terjadi kepada pikiran dan terjadi kepada mental. Kalau kita menunda-menunda tubuh, takutnya kita jadi imun sama panggilan Tuhan. Takutnya kita jadi kebal sama panggilan Tuhan. Seperti Firaun ini. Firaun mengeraskan hatinya karena selalu menunda-nunda pertobatan. Contoh yang kedua, saudara. Di Lukas 12. Di situ dikatakan orang kaya. Judulnya aja sudah mencakup semua tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya itu merasa hidupnya sudah aman. Orang kaya itu merasa punya waktu yang unlimited, punya fasilitas-fasilitas yang sudah luar biasa, yang dia nikmati hasil jeripayahnya. Namun saat malam hari di situ nyawanya diambil, menunjukkan bahwa kesempatan itu terbatas. Tuhan bukan threat kita saat ini. Tuhan bukan ancam kita saat ini. Tapi Tuhan kasih tahu dengan kasih-Nya, waktumu terbatas. Cari aku dengan segenap hatimu. Melainkan hati manusialah. Bukan Tuhan yang Tuhan yang limited waktu kita, tapi hati manusia kita. Kalau kita menundanya, kita akan jadi imun. Hati kita akan imun. Jadi hati kita jadi imun, seperti Firaun mengeraskan hati, itu nggak boleh, saudara. Jadi jangan tunda-tunda, jangan imun, jangan bikin kita imun sama suara Tuhan. Amin. Jadi hari ini nggak banyak, cuman panggilan kepada kita untuk bertobat setiap hari. Tuhan masih berbicara, Roh Kudus masih menegur, mengingatkan agar kita untuk mencari Tuhan segenap hati kita. Carilah aku selagi aku berkenan ditemui. Amin. Dan bukan hanya datang ke gereja mendengarkan firman, tetapi ada hubungan pribadi. Kan hubungan pribadi itu tadi pertobatan, hubungan pribadi itulah menghasilkan pertobatan. Pertobatan apa sih? Metanoia, berubah arah. Bukan sekedar merasa menyesal, tapi ada tindakan real yang berubah, saudara. Bertolak belakang. Aplikasinya sehari-hari. Apa kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati? Apa hanya saat kita membutuhkan Tuhan? Kalau belum terlambat. Mulai dengan waktu kita doa. Perbaiki waktu jam doa kita. Membaca firman. Pastikan dengarkan firman. Banyak banget, puji Tuhan, teknologi sudah semakin canggih. Dari YouTube, Spotify, banyak cara, saudara. Itulah kehendak Tuhan. Diperbaharui Tuhan memakai teknologi, karena Tuhan mau pertobatan itu semakin banyak. Amin. Itulah mencari Tuhan. Kalau kita masih ada dosa yang belum dibereskan, jangan tunda. Kadang-kadang mungkin kita nggak sadar kan. Kita minta Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus singkapkan. Apa yang harus aku bereskan? Amin. Kalau hati saya atau hati kita merasa, kok makin lama kok makin nggak merasakan hadirat, kan dikatakan hadirat. Kok Tuhan hadir tapi saya nggak merasakan hadiratnya atau suaranya. Sudah nggak peka lagi. Apa yang kita harus lakukan? Membangun hubungan kembali.
keintiman kepada Tuhan. Keintiman kepada Tuhan melahirkan kepekaan kepada Tuhan. Penutupnya, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Itu undangan, saudara. Karena Dia begitu kasih, datanglah kepadaku, katanya. Jangan menunda, jangan menunggu sampai hati kita menjadi keras. Jangan menunggu sampai kesempatan itu berlalu. Penyesalan datang belakangan. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan. Ketika kita terus mencari Tuhan dengan kerinduan akan hadiratnya, kehendaknya, hidup kita akan diubahkan dan dipulihkan. Hidup yang berubah, dipulihkan, membuat kita menjadi berdampak bagi orang-orang. Membuat kita menjadi impactful. Seperti itu kerinduan BMC untuk kita. Amin. Tuhan, kerinduan Tuhan kepada BMC menjadi impactful. Jadi kita dipulihkan, berubah. Yuk, saya mau ngajak sama-sama, selain kita tutup dalam doa, instead of doa, kita mau ngajak sama-sama memperkatakan ini. Tangannya di dada. Amin. Katakan, selagi Tuhan berkenan, datanglah kepadanya dengan segenap hatiku setiap hari, maka hidupku akan bersinar untuk kemuliaannya. Sekali lagi, selagi Tuhan berkenan, datanglah kepadanya dengan segenap hati setiap hari, maka hidupku akan bersinar untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.